Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebuah kota atau keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan satu sama lain akan hancur. Renungan hari ini berjudul Keluarga yang Utuh, ditulis oleh Arthur Jackson. Pada tanggal 16 Juni 1858, ketika baru terpilih sebagai kandidat Partai Republik untuk Senat Amerika Serikat dari negara bagian Illinois, Abraham Lincoln menyampaikan pidato yang terkenal. Keluarga yang terpecah-pecah, yang menyoroti ketegangan di antara berbagai pihak di Amerika terkait isu perbudakan. Pidato ini mengusik banyak orang, baik teman maupun lawan. Lincoln menganggap penting untuk memakai istilah keluarga yang terpecah-pecah yang diucapkan Yesus di Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, karena istilah tersebut sangat dikenal dan mengena. Lincoln menggunakan ungkapan ini agar pidatonya masuk ke benak setiap orang, sehingga mereka menyadari betapa gentingnya hal ini. Bila keluarga yang terpecah-pecah tak dapat bertahan lama, maka sebaliknya, keluarga yang utuh akan sanggup bertahan dari kehancuran. Secara prinsip demikian seharusnya keluarga Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 19. Walaupun terdiri atas orang-orang dari berbagai latar belakang, kita telah diperdamaikan dengan Allah dan sesama melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dengan mengingat kebenaran ini, Paulus memerintahkan orang percaya untuk berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hari ini saat ketegangan yang meningkat sedang mengancam kesatuan di antara kita seperti keluarga dan umat Tuhan, kiranya Allah memberi hikmat dan kekuatan agar kita dapat memelihara kesatuan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita pun akan dimampukan untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap dan terpecah-pecah. Sahabat ODB, bagaimana Allah dapat menjadikan Anda sebagai pembawa damai di tengah keluarga? Ayat Alkitab mana saja yang dapat menolong Anda mengatasi ketegangan dan perpecahan dalam hubungan dengan orang lain? Tuhan Yesus berilah aku hikmat, keberanian, dan kekuatan untuk hidup dengan menjaga perdamaian dengan semua orang. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman